Pada kesempatan ini, kami akan membahas materi tentang kalimat pivotal atau 建语句 dengan penggunaan 经, 让, dan 较。老师好，我叫陈Angelica Hartono，我的中文名字是陈真真。老师好，我叫Naila Hanimatuzaro，我的中文名字是孙巧月。大家好，我叫 Nibras Fauzan，我的中文名字是金明友。老师好，我叫 Revania Zaskia Hidayati，我的中文名字是李金贤。 Pertama-tama, kita mulai dari pengertian kalimat pivotal. Kalimat pivotal adalah kalimat yang memiliki dua predikat, di mana objek dari predikat pertama sekaligus menjadi subjek untuk predikat kedua. Unsur di tengah ini disebut pivot atau titik poros. Struktur dasarnya yaitu subjek 1 plus predikat 1, 经, 让, 较, plus objek subjek pivot plus predikat 2. Predikat pertama, 经, 让, atau 较 akan menyebabkan adanya tindakan lanjutan yang dinyatakan dalam predikat kedua. Sekarang, kita bahas fungsi dan penggunaan kata jing, rang, dan jiao. Pertama, kata jing. Jing berarti menyampaikan permintaan atau mengundang. Jing memiliki nuansa hormat, sopan, dan formal. Sebagai contoh, Lao Se Jing Shui Sheng Hui Tai Wen Di. Kemudian contoh kedua, Jing Ma Li Deng Yi Hui. Kedua, kata rang. Rang memiliki arti menyuruh atau memerintah yang sering digunakan dari atasan ke bawahannya atau orang tua ke anak. Juga berfungsi untuk membiarkan atau memperbolehkan seseorang melakukan sesuatu. Biasanya, untuk melakukan izin atau perintah bergantung pada konteksnya. Kata rang memiliki nuansa kata yang netral. Sebagai contoh, ye ye rang nai nai mai shui guo. Kemudian, untuk contoh kedua, hong lao se rang nyu sheng yong cui ci. Tiga, kata jiao. Penggunaan kata jiao memiliki hampir sama dengan penggunaan rang yang berarti menyuruh atau memerintahkan dan juga digunakan dalam gaya yang informal. Memiliki nuansa yang sering digunakan dalam perintah lisan. Sebagai contoh, Mama jiao Didi ci zhao fan. Kemudian, contoh kedua, Maike jiao Xiaoming na su. Selanjutnya, kita masuk ke analisis struktur dan perbandingan jing, rang, dan jiao. Subjek pertama ditambah kata kerja pertama, jing, rang, jiao. Ditambah objek subjek pivot, ditambah kata kerja kedua, ditambah objek kedua atau elemen lain. Dalam struktur di atas terdapat keterangan untuk memperjelas setiap kedudukannya, yaitu subjek pertama sebagai pelaku tindakan pertama. Kata kerja pertama sebagai kata kerja yang meminta, mengundang, memperbolehkan, atau menyuruh tindakan lain. Objek atau subjek pivot sebagai elemen utamanya, objek dari kata kerja pertama, tetapi merupakan subjek dari kata kerja kedua. Kata kerja kedua sebagai tindakan yang dilakukan oleh subjek pivotal. Objek kedua atau elemen lain sebagai pelengkap atau objek dari kata kerja kedua. Analisis kalimat dapat dirincikan sebagai berikut. Ye ye rang nai nai mai shui guo. Subjek pertama, ye ye sebagai pelaku utama. Kakek sebagai subjek yang menyuruh. Kata kerja pertama, rang, kata kerja yang membutuhkan objek manusia. Objek atau subjek pivot, nai nai, objek dari kata kerja pertama dan subjek dari kata kerja kedua. Nenek adalah objek dari rang sekaligus subjek dari mai. Kata kerja kedua, mai, tindakan yang dilakukan oleh si pivot, nai nai. Objek kedua, shui guo, sebagai objek tindakan kata mai. Untuk memperkuat pemahaman materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, saya di sini akan memberi beberapa latihan. Yang pertama, terjemahkan beberapa kalimat di bawah ini ke bahasa Mandarin. Kalimat yang pertama,
Bos saya menyuruh saya menyelesaikan laporan ini. Kalimat yang kedua, dia tidak membiarkan saya menonton TV. Kalimat yang ketiga, saya ingin meminta Anda menunggu sebentar. Waktunya sudah habis. Jadi, jawaban dari menerjemahkan kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin yaitu jawaban kalimat yang pertama, Laupan rang wo wanceng ce ke pao kau. Jawaban kalimat yang kedua, Tapu rang wo kan tian shi. Jawaban kalimat yang ketiga, wo qing ni teng yi huer. Di kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya, kalimat pivotal dengan qing, rang, dan jiao digunakan untuk mengekspresikan permintaan, perintah atau izin. Qing paling sopan, rang bernuansa netral, dan jiao paling kasual. Pemilihan kata harus sesuai dengan konteks sosial agar komunikasi terdengar alami. Sebagai tugas akhir, saya akan memberikan tugas untuk membuat kalimat dari beberapa kata di bawah ini. Yang pertama ada qing, yang kedua rang, yang ketiga jiao. 谢谢大家的观看，如果喜欢这个视频，请点赞、留言和分享。我们下次再见。